Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kabar kalian baik semua ya, dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan diberikan perlindungan oleh Yang Maha Kuasa. Dijauhkan yang itu namanya virus corona, dijauhkan yang namanya itu virus-virus apapun ya. Bapak menghimbau kepada kalian semua untuk tetap mengikuti protokol pemerintah, yaitu anjurannya pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Nah, sebelum memulai materi pertemuan kedua ini, kita langkah baiknya berdoa dulu agar senantiasa kita dipermudah dan diperlancar dalam sesi belajar ini. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk sebelum ke materi, Bapak akan menjelaskan tentang absensi kalian ya, karena dari kemarin banyak yang masih belum paham atau tugas-tugasnya Bapak membuat sistem dengan tugas mengupload Google Form itu biar kalian itu paham menggunakan teknologi yang sekiranya kita punya, yaitu handphone ya, dengan memanfaatkan teknologi sebisa mungkin. Tentunya itu sangat bagus sekali ya, dan handphone itu manfaatnya sangat bagus sekali. Oke, Bapak akan bahas tentang ke absensi kalian. Nah, untuk absensi di sini ada contoh, yaitu Mafel IJ ya. Tolong diisi di sini nama lengkap, ini nanti harus diperbaiki. Jurusan serta Mafel administrasi infrastruktur jaringan, tanggal berapa, hari apa, bulan apa ya. Gitu ya, dan silakan upload tugas kalian. Ya, di sini hanya bisa membaca filenya PDF atau doc. Nah, selain gambar atau foto itu tidak terbaca. Pastikan file kalian itu berupa PDF atau doc ya. Jenis kelamin dan keterangan hadir atau tidak hadir. Pastikan isi karena Bapak melihat untuk absensi kalian dan nilai kalian yang mengumpulkan tugas ya. Nah, sebelum ke materi yang kedua, yaitu kita membahas tentang pengertian VLAN. Nah, sebelum itu Bapak akan review kembali yang materi kemarin, karena kemarin ada kesalahan teknis ya. Oke, akan secara singkat Bapak bahas ya. Mungkin tidak usah memperkenalkan diri lagi ya. Nah, apa sih itu administrasi infrastruktur jaringan? Yaitu administrasi jaringan komputer, sebuah pekerjaan dari seorang administrator jaringan yang bertugas untuk mengatur sebuah jaringan komputer baik dalam skala kecil maupun skala besar. Nah, jadi tugasnya seorang administrator itu menjaga, mengatur sebuah jaringan komputer agar tetap baik, agar tetap lancar, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Tentunya kita sering melihat lah ya di lapangan orang-orang yang sedang perbaikan jaringan, baik itu dari provider A, provider B yang sering manjat-manjat tiang jaringan ya. Itu sebuah seorang para administrator jaringan ya. Nah, tugas-tugasnya menginstal dan mengkonfigurasi server, menginstal dan mengkonfigurasi aplikasi software, membuat dan mengelola user, mengkonfigurasi file system, menggunakan tool untuk memonitor keamanan jaringan. Nah, macam-macam alat infrastruktur jaringan. Nah, router ini merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga dapat dikirim dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Nah, wireless car, wireless car merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel apapun tanpa menggunakan media kabel. Dengan menggunakan wireless car, dua komputer atau lebih saling terhubung melalui jaringan WiFi tanpa harus menggunakan kabel jaringan. Nah, untuk wireless car ini di komputer-komputer yang terbaru saat ini sudah terpasang ya, sudah terpasang
Beda halnya tidak seperti komputer-komputer zaman dulu. Nah, zaman dulu itu spare partnya biasanya terpisah, kita harus pasang kembali ya ke model soketnya itu ya. Jadi untuk tipe-tipe wireless car yang sekarang keluaran terbaru, komputer terbaru itu udah terpasang otomatis. Nah, LAN card, nah sama halnya dengan perangkat jaringan lain. LAN juga berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan media kabel, serta LAN card juga bertugas menghubungkan aliran data yang berbentuk paralel menjadi bentuk serial sehingga dapat ditransmisikan melalui media jaringan seperti kabel UTP. Jadi beda LAN sama wireless card ini, kalau LAN itu menggunakan media kabel, kalau wireless card itu tidak menggunakan media kabel, melainkan media wireless ya. Jadi secara perbedaannya seperti itulah. Modem ya, itulah bridge dan hub, switch, kabel jaringan, repeater ya, access point. Nah, untuk pengertian infrastruktur jaringan yaitu sebuah network infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubung ya. Nah, jadi infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, wireless access point, switch, backbone, network, protokol, dan network access metodologi ya. Untuk keuntungan konfigurasi mode infrastrukturnya seperti ini ya. Nah, kita langsung ke materi pengertian VLAN aja ya. Pengertian VLAN, apa sih VLAN itu? Nah, VLAN atau virtual LAN atau disingkat VLAN merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Nah, tentunya teknologi VLAN juga bekerja dengan cara melakukan pembagian network secara logika ke dalam beberapa subnetting. VLAN adalah kelompok device dalam sebuah LAN yang dikonfigurasi menggunakan software manajemen. Nah, untuk secara pengertian untuk pembuatan layout penerapan teknologi VLAN yaitu seperti contoh gambar ini ya. Masing-masing tiap PC ada alamat IP ini, atau alamat IP ini adalah sebuah alamat tujuan. Dia akan mengirimkan melalui switch atau hub ke router dan terkirim ke sebuah PC yang jadi targetnya. Nah, jadi untuk masing-masing PC ini alamatnya berbeda ya, atau alamat IP-nya yang berbeda. Nah, perbedaan mendasar antara LAN dan VLAN. Nah, LAN sebuah jaringan area lokal yang didefinisikan dan dinaungi oleh alamat network dan alamat broadcast yang sama. Nah, perlu Anda ingat juga bahwa pada perangkat router akan menghentikan trafik broadcast apapun itu protokolnya tetapi pada switch akan secara otomatis meneruskan berhubungan walaupun terpisah secara fisik ya. Nah, ini perbedaan mendasar antara LAN dan VLAN. Lanjut, VLAN atau virtual LAN yaitu sebuah jaringan LAN yang secara virtual dibuat sebuah switch. Pada switch standar biasanya akan meneruskan trafik dari satu port ke semua port yang lain ketika ada trafik dengan domain broadcast yang sama melewati port tersebut. Dan jadi untuk perbedaan LAN dan virtual LAN itu yaitu kalau local area network LAN dengan virtual local area network itu bentuk jaringan dengan model LAN sangat bergantung pada letak atau fisik serta menggunakan hub dan repeater sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Jadi perbedaan antara VLAN dan LAN itu seperti itu ya. Alasan penggunaan VLAN. Nah, untuk sebuah komputer akan mengirimkan broadcast atau siaran pada waktu tertentu, misalnya pada saat komputer tersebut baru terhubung ke LAN mengirimkan semacam paket ke semua komputer agar komputer yang lain tahu ada komputer baru yang terhubung. Pada beberapa kasus jika sebuah switch atau hub terhubung ke 100 komputer dalam suatu LAN pada saat terjadi broadcast, tentunya setiap komputer akan mengirimkan paket ke 99 komputer ataupun ke 150 ataupun ke 1000 komputer ya, untuk skala besar jaringannya ya. Yang terjadi bisa saja satu komputer atau lebih
broadcast di waktu yang bersama, tentunya akan menguras banyak bandwidth ya. Adapun kelebihan VLAN yaitu menghemat biaya. Nah, keamanan jaringan, kinerja jaringan meningkat, broadcast communication, efisiensi pengelolaan jaringan, simpler project or application management. Nah, untuk secara pengertiannya tentunya wah ini sangat ini perlu dibaca, dipahami aja sih. Untuk sebuah ini kita mengenal secara dasarnya dulu pengertian VLAN itu ya. Untuk lebih lanjutnya kita akan mengadakan sesi praktek dengan menggunakan software namanya Cisco ya. Nah, Cisco ini adalah sebuah software layout di mana untuk para seorang administrator merancang sebuah topologi jaringan baik LAN atau VLAN, yaitu dia mengerjakannya untuk sketsa gambarnya terlebih di sini dulu. Di sini misalkan saya contoh pasang router ya dan switch misalkan ya. Nah, lalu saya pasangkan sebuah komputer ya. Sini, sini. Nah, contohnya seperti inilah ya. Nanti untuk secara jelasnya, nah di sini ketika kita mengklik sebuah PC, maka di sini port-portnya bakal otomatis ya ada, entah itu tombol ini aktif apa tidak. Nah, ya mungkin gambarnya seperti inilah ya. Nah, untuk ini kali ya. Nah, jadi ini hubungkan ke sini. Nah, jadi mungkin untuk secara gambarannya seperti itu ya, bagaimana pesan dari komputer A terkirim ke komputer C misalkan ya, tanpa melewati komputer 1, 2, 3 ya. Mungkin untuk secara jelasnya kita akan lebih ke sesi praktek ya untuk masalah ini ya. Kita lanjut ke materi. Nah, terminologi di dalam VLAN, ada beberapa terminologi di dalam VLAN, yaitu ada VLAN data, VLAN depo, nanti VLAN manajemen, dan VLAN voice. Nanti Bapak akan lebih menjelaskan tentang itu poinnya apa sih VLAN data, apa sih VLAN depo, apa sih nanti VLAN manajemen, dan VLAN voice ya. Nah, tipe VLAN dalam konfigurasi ya, terdapat 3 tipe VLAN dalam konfigurasi, yaitu static VLAN. Pada static VLAN, port switch dikonfigurasi secara manual. Nah, ini adalah sebuah konfigurasi VLAN ya, menggunakan untuk secara connecting antara router dan sebuah komputer. Dynamic VLAN, nah mode ini digunakan secara luas dalam jaringan skala besar. Nah, keanggotaan port dynamic VLAN dibuat dengan menggunakan server, khususnya yang disebut VLAN membership poly server VMPS ya. Nah, untuk voice VLAN, port ini dikonfigurasi dalam mode voice sehingga dapat mendukung IP phone yang terkonfigurasi. Nah, berikut ini adalah contoh konfigurasinya. Ini yang ditandai teks merah ini adalah sebuah konfigurasi antara sebuah komputer terkonfigurasi ke dalam sebuah router terhubung. Implementasikan VLAN. Nah, Anda memerlukan VLAN ketika kondisi jaringan Anda sebagai berikut. Poin pertama, memiliki lebih dari 200 node perangkat di dalam jaringan Anda. Banyak terjadi traffic broadcast di jaringan Anda ingin membagi beberapa user Anda menjadi grup tersendiri untuk meningkatkan keamanan, mengurangi traffic broadcast yang banyak disebabkan oleh seorang virus dan program pengganggu lain yang memporak-porandakan jaringan Anda, atau Anda hanya ingin beberapa virtual switch dari switch yang sudah ada ya. Nah, jenis VLAN ya, yaitu ada port base, MAC base, protocol base, IP subnet address, authentication
Question based. Nah, jenis VLAN berdasarkan tipe koneksi, yaitu ada trunk link, access link, hybrid link ya. Nah, prinsip kerja VLAN yaitu untuk filtering database-nya berisi informasi tentang pengelompokan VLAN. Untuk point to point-nya ada static entries. Apa sih static entries itu? Terbagi 2 poin lagi, yaitu ada static filtering entries dan static registration. Poin yang keduanya ada dynamic entries ya. Dynamic entries juga dibagi 2 poin, itu ada dynamic filtering entries dan group registration entries ya. Tagging ya, tagging itu sebuah data dikirimkan, maka harus ada yang menyatakan tujuan data tersebut ke dalam sebuah tujuan VLAN. Nah, tentunya jenis dari tag header ada 2, yaitu sebagai berikut: Ethernet frame tag header, token ring, and fiber distributed data interface FDDIs atau tag header ya. Nah, penerapan VLAN. Nah, VLAN merupakan sebuah metode virtual untuk jaringan LAN. Misalnya ketika kita mempunyai jaringan di gedung A dan di gedung B masing-masing saling terhubung dalam satu jaringan, maka dibuat sebuah jaringan virtual antara gedung A dan gedung B. Nah, jadi untuk VLAN ini atau virtual local area network itu tidak hanya di area satu aja, di area satu gedung aja, tapi dia bisa mencakup meluas untuk sebuah jaringan virtualannya ini agar yang penting terkoneksi dengan satu sama lain dengan satu jaringan. Nah, mungkin untuk secara gambarannya seperti ini ya. Mungkin untuk materi tentang pengertian VLAN sampai di sini dulu. Untuk minggu berikutnya kita melanjutkan tentang pengertian routing ya. Nah, mungkin untuk di kelas 2 kalian mungkin sudah belajar ya tentang LAN atau routing, cuman untuk merefresh kembali Bapak akan membahas sedikit tentang apa sih routing, apa sih router ya. Karena untuk di pertemuan Bapak, kalian baru pertama kali belajar AIJ dengan Bapak ya. Jadi Bapak akan membilas sedikit. Untuk tahap berikutnya kita mungkin agak ke sesi praktek ya. Oke, mungkin dari materi yang Bapak sampaikan cukup dipahami dan dimengerti. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila ada kekurangan silakan komentar di bawah ini atau melalui WhatsApp group. Cukup sekian. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.